benar. Nah, ini bukan boneka kudu ya teman-teman. Jadi Lucu sekali. ya, Iya. beras ini ya, ini adalah tempat penyuntikan biasa untuk insulinnya, bisa di kedua lengan. Nah, di sekitar perut nanti saya akan jelaskan lebih detail, dan ini di paha, dan ini di bokongnya di tempat yang biru. Nah, idealnya ya terserah gimana yang nyamannya. Namun ini coba saya peragakan untuk yang di sekitar perut ya. Teman-teman lihat ini ada pusar. Nah, bisa diambil 2 jari di sebelah kanan atau kiri, atau atas atau bawahnya. Nah, di daerah area yang biru. Bagaimana cara menyuntikkan yang benar? Oke, jadi sebelum menyuntik pastikan dulu dibersihkan dengan alkohol swab ya. Katakanlah di sini ya, 2 jari di sebelah kanannya. Kemudian dicubit daerah yang mau disuntikan insulinnya, setel ya, bahasa sini banget ya, disetel ya Dokter Bella ya. Setel. Ya, 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 insulinnya kemudian diputar tuasnya ya. Ini pen insulin pennya, kemudian kita buka karena ini kebetulan tidak ada jarumnya ya sobat ngobras. Nah, tadi tempatnya yang 2 jari kita cubit, kemudian kita suntikan. Hitung 1, 2, 3, cetek, dia akan keluar ya, baru cabut. Nah, begitu caranya harus benar. Ini kan yang saya peragakan semisal mau disuntik di sekitar area perut atau abdomen ya. Caranya harus benar pertama. Yang kedua ya dosisnya harus benar ya Dokter Bella ya, berapa unitnya. Nanti salah sambung lagi ya. Artinya dia suruh dokternya 8 unit sama pasiennya jadi 18 unit, dan jelas jauh berbeda. Nanti bisa jadi hipoglikemi. Nah, muncul lagi istilah hipoglikemi. Apa sih itu? Jadi itu adalah istilah untuk kondisi jika gula darah kita tuh rendah sobat ngobras ya. Berapa sih batas gula darah yang rendah itu? Sebenarnya menurut konsensus Perkeni itu 70 ke bawah ya Dokter Bella ya. Perkeni itu satu organisasi ahli endokrin ya di Indonesia. Nah, itu di bawah 70 begitu Dokter Bella. Nah, tips yang lain adalah pastikan bahwa kita juga makan begitu ya, karena penderita DM, penyandang DM harus tahu bahwasanya insulin itu bisa menurunkan gula darah, terutama yang di sini insulin yang diberikan misalkan insulin kerja cepat, itu cepat akan menurunin gula darah. Jadi memang harus pastikan ya harus makan juga, jangan takut untuk makan ya. Begitu Dokter Bella. Begitu, Dok. Jadi Dok, kalau misalnya kita suntik insulin, nggak makan, itu malahan justru mendropkan gula darah ya Dok ya? Malah terjadi hipoglikemi nanti Dok ya? Benar banget Dokter Bella. Baik dokter. Terus ada pertanyaan selanjutnya ini Dok, dari Citra underscore Skicai. Citra underscore Skicai, sepertinya saya tahu ini siapa. Baik, ini apa mitos kalau orang tua kita DM terus kita minum bekas minuman orang tua kita yang DM, apakah memicu kita terkena DM juga Dok? Maksudnya DM-nya itu tertular melalui minum gitu, melalui oral gitu Dok. Nah, bagaimana Dok? Apakah mitos ataukah fakta begitu Dok? Nah, apa kabar Sobat Ngobras Citra? Senang sekali. Nah, mungkin ya nggak apa-apa. Saya senang justru banyak Sobat Ngobras yang ingin bertanya ya, Sobat Ngobras. Hal-hal yang silly things kayak gini harus diluruskan juga. Bahwasanya pasien-pasien yang DM itu tidak menularkan sakit gulanya melalui air liur. Jadi ketika penderita DM itu minum dan kita kemudian minum air minumnya tadi, kita nggak sekonyong-konyong jadi juga ya, karena ini bukan penyakit yang menular. Begitu Sobat Ngobras ya, seperti yang sudah saya kemukakan di awal tadi, bukan virus seperti hepatitis ataupun HIV, yang HIV pun juga nggak masalah begitu ya. Maksud saya ya menegaskan bahwasanya sakit gula ini tidak menular dari hanya meminum air minum yang sama, artinya mungkin dari air liur ya, itu minum Dokter Bella ya, dan Sobat Ngobras. Oke. Oke, berarti mitos ya Dok ya. Jadi diabetes itu nggak bisa langsung kalau misalnya kita kena air liurnya atau kita makan bekas makanannya langsung kita jadi diabetes juga. Aduh takut gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya Sobat Ngobras ya. Baik, Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat sore Dok. Ini sudah dipaparkan tadi ya Dok ya, mengkonsumsi makanan manis. Baik, kemudian Assalamualaikum Dok. Ini dari Irina Orisa. Nah,
Sobat Ngobras Irina Orisa. Assalamualaikum dok, izin bertanya dok, apakah bisa air rendaman beras ketan hitam untuk menurunkan kadar gula darah? Nah, terima kasih sebelumnya dok. Bagaimana dok Fernanda? Iya, terima kasih Sobat Ngobras Irina Arisa. Saya juga baru dengar ya, air rebusan beras ketan hitam untuk menurunkan kadar gula darah. Ya, mungkin bentuknya cairan ya, begitu ya. Jadi begini, Dokter Bella, kalau secara penelitian, mungkin saya harus membaca lebih banyak lagi ya, air rendaman beras ketan hitam ya. Prinsipnya sih ya, prinsipnya ya, kalau mungkin dikorelasikan dengan pertanyaan dari Sobat Ngobras tadi adalah pada penderita diabetes mellitus itu kita harus perhatikan tata laksana nutrisinya ya. Salah satunya adalah kebutuhan serat dari porsi makannya gitu. Dari air perasan beras ketan hitam ya tadi ya Dokter Bella ya hitam, katanya. dokter. Ya mungkin di situ banyak mengandung serat ya, tapi sebenarnya boleh saya akan cari dulu literaturnya. Apakah memang air perasan dari ketan hitam tadi benar-benar bisa menurunkan kadar gula darah? Karena sepanjang saya tahu dalam pedoman tata laksana nutrisi pasien diabetes mellitus, salah satu yang tidak boleh kita lupakan ini adalah serat. Apakah memang beras ketan hitamnya tadi serat? Ya masih nanti akan coba kita lakukan penelusuran literaturnya. Ya begitu dokter. Baik dokter. Wah ini banyak banget nih dok. Kita lanjutin dok pertanyaannya ya dok ya. Boleh dok. Gak nyangka nih episode perdana tapi sudah luar biasa antusias Sobat Ngobras ya. Ini dari Kurnia Watitri. Assalamualaikum dok, gimana nih pasien DM yang sudah menahun dan penurunan fungsi ginjal, gimana cara ngontrol gulanya? Nah, bagaimana dokter? Ya terima kasih Sobat Ngobras Kurnia Watitri. Ya ini banyak banget terjadi ya, banyak banget. Karena gini, 5-10 tahun mungkin penderita diabetes mellitus itu akan mengalami diabetic nephropathy. Diabetic nephropathy adalah kerusakan dari ginjal karena diabetes mellitus. Nah, Sobat Ngobras, kenapa sih bisa terjadi kerusakan dari ginjal gara-gara sakit gula? Ya karena tadi peningkatan kadar gula darah yang tidak terkontrol di dalam tubuh, dia akan merusak sel-sel di dalam ginjal ya. Mungkin singkatnya seperti itulah proses patofisiologinya ya. Jadi itu disebut dengan diabetic nephropathy. Nah, bagaimana sih cara mengontrol kadar gula darah? Ada banyak caranya tentu saja ya. Yang menjadi pilar tata laksananya adalah kontrol kendali gula darah, kendali darah tinggi, kendali juga lemaknya ya. Itu nggak boleh kita lupain yang tadi dokter bilang lemak itu mungkin kita dari tadi tidak menyebutkan ya. Salah satunya adalah dari trigliseridnya, HDL-nya, LDL-nya, ya. Nah, mengenai tata laksana gula untuk pasien dengan diabetes mellitus dengan gangguan ginjal ini, ada beberapa proses atau prinsip utamanya, ya. Ada beberapa obat-obat. Nah, pada umumnya pasien diabetes mellitus yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, itu gula darahnya tuh cenderung rendah, Dokter Bella, ya, cenderung rendah. Jadi ada beberapa obat-obatan yang kita berikan kalaupun berupa obat oral itu ia masa kerjanya tidak panjang, masa kerjanya yang pendek. Harapannya adalah kalau misalkan dia masa kerjanya panjang ada resiko hipoglikemi. Ya itu untuk obat oral. Nah kalau untuk penggunaan insulin sendiri apakah boleh? Ya boleh ya Dokter Bella ya, boleh. Asalkan tadi targetnya adalah kendali glikemik tercapai. Apa kendali glikemiknya tadi? Targetnya tadi gula darah puasanya 130 paling tinggi ya, gula darah 2 jam setelah makan 180. HbA1c-nya sebenarnya individual ya, rata-rata tuh 7%. Soalnya untuk pasien yang udah tua, lebih dari 60 tahun itu nggak ketat, ya sekitar 8 gitu boleh ya HbA1c-nya begitu. Jadi memang ada prinsip tata laksana tertentu untuk pasien-pasien dengan penurunan fungsi ginjal begitu Sobat Ngobras. Begitu ya dok ya. Baik. Sungguh luar biasa ya dok ya penjelasannya dok. Kemudian ini dok, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita di sesi perdana kita ya dok ya, di episode perdana, dan memang ini program yang pertama kali ya, bisa dikatakan ini program yang pertama di
kata bangko ya dok ya. Ya, Jadi bener banget dokter. baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Sui_Stari dok. Assalamualaikum dok, mau nanya, bener apa enggak jintan hitam bisa menyembuhkan penderita DM? Terima kasih. Bagaimana dokter? Oke, terima kasih Sobat Ngobres Suitari. Ya, oke, Suitari. halo Sobat. Oke, jadi saya juga baca nih dokter Bani, jintan hitam. Nah, banyak banget ya pasien-pasien yang bertanya mengenai obat-obat alternatif. Saya tidak mengandalkan ya obat-obat herbal yang digunakan untuk DM. Tapi pada prinsipnya pasien-pasien yang sebagai penyandang DM tentu saja harus berkonsultasi dengan dokter umum bisa atau dokter penyakit dalamnya ya. Saya tidak bukan artinya melarang pasien untuk mengonsumsi obat-obat herbal atau menggunakan obat-obat alternatif ya, namun obat-obatan medis juga saran saya tetap diberikan. Kenapa? Tentu saja ada pertimbangan atau indikasi dari klinisi. Klinisi itu misalkan seperti kami ya, dokter ataupun dokter penyakit dalamnya untuk memutuskan, oh ini satu pasien butuh nih diberikan obat penurun gula darahnya ataupun memberikan insulin ya begitu ya. Kalau mengenai bukan satu atau dua pertanyaan itu dokter Bella banyak. Iya. Apakah jintan ini apakah ini itu bisa. Nah, tentu saja ketika saya menyarankan ke pasien harus berdasarkan dari literatur ilmiah ya, Sobat Ngobras ya. Paling bagus itu adalah satu penelitian yang benar-benar dilakukan untuk meneliti benar nggak sih gula darah terkontrol. Oh ya, ada satu hal dokter Bella mungkin saya lupa mengumumkan pada Sobat Ngobras. Sebenarnya sakit gula darah ini itu tidak bisa sembuh ya, hanya bisa kontrol atau tidak. Sama seperti darah tinggi, tidak bisa sembuh tapi bisa terkontrol atau tidak terkontrol. Nah, menanggapi lagi pertanyaan dari Sobat Ngobrol Tari, apakah jintan hitam bisa sembuh pasiennya? Nah, itu tadi, sakit gula darah ini kita tidak bisa sembuhkan hingga saat ini. Ya kenapa? Kita hanya bisa mengontrolnya saja. Kontrolnya maksudnya mengontrol. Jadi penderita diabetes itu bisa loh dokter Bella dan Sobat Ngobras tidak minum obat apapun pada saat dia sudah sampai di state gula darah yang terkontrol gitu. Nah begitu ya dokter Bella ya. Sempat nge-lag ya kita tadi dokter Bella. Iya dokter, mohon maaf ini jaringan di tempat saya agak kurang bagus sepertinya ini dokter. Begitu. Ya oke. Baik, jadi kalau untuk penderita diabetes itu memang tidak bisa sembuh, tapi hanya bisa dikontrol ya dokter ya. Berarti dengan pengobatan yang tepat, makanan dan ataupun diet yang tepat, kemudian olahraga yang tepat juga ya dok ya. Itu semua bisa dikontrol tapi tidak bisa disembuhkan. Jadi apapun itu, entah itu jinten hitam atau air ketan, mungkin hanya bisa membantu menstabilkan atau menurunkan gula darah, tetapi tidak sembuh ya dokter ya. Begitu. Ya, jadi itu yang harus diluruskan juga ya dokter Bella ya di tengah masyarakat. Mungkin ya bukan salahnya masyarakat, mungkin mereka belum teredukasi dengan baik dokter Bella. Jadi ini jenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol ya. Oke dokter. Oh, mohon maaf dokter ada gangguan sedikit tadi. Ya, it's okay. Iya. Baik, karena sudah sudah 1 jam atau ini dok, satu lagi nih dok, satu lagi pertanyaan kayaknya sobat ngobras kita sangat-sangat antusias nih dok. Izin bertanya Bu Dokter, apakah ada kondisi tertentu seperti yang punya riwayat penyakit lain atau mengkonsumsi obat tertentu, apakah bisa memicu munculnya diabetes? Begitu dok? Bagaimana? Ya benar-benar. Siapa sobat ngobras yang tadi? Terima kasih. Ngobras Tika Welly Victoria ya. Tika Welly Victoria. Ya, halo sobat ngobras yang jauh di sana. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ya benar banget ya. Jadi sesuai dari pernyataan atau pemaparan saya di depan tadi, ada 4 jenis dari diabetes. Salah satunya adalah diabetes mellitus yang disebabkan oleh obat-obatan.
Obat-obat apa yang bisa meningkatkan kadar gula darah, Sobat Ngobras? Obat seperti metilsolon, prednison, mungkin ada yang pernah dengar ya. Dexamethasone, ini adalah golongan steroid ya. Obat-obat ini memang bisa meningkatkan kadar gula darah. Pada beberapa pasien misalkan menggunakan ini dalam jangka waktu yang lama, pada penyakit autoimun, kan butuh solar misalkan dalam dosis yang besar dan jangka panjang. Nah, bukan tidak mungkin nanti mereka akan menderita diabetes mellitus. Jadi kami sebut diabetes mellitus tipe lain atau drug induced diabetes mellitus atau obat diabetes mellitus yang diinduksi atau disebabkan oleh penggunaan obat-obatan. Jadi memang benar ada obat-obatan yang bisa menyebabkan diabetes mellitus. Nah, bagaimana caranya supaya tidak jatuh ke kondisi tersebut? Mohon untuk mengontrol atau sering kontrol ya, Sobat Ngobras ya, penyakit kroniknya itu ke dokter spesialis penyakit dalamnya. Begitu ya, Dokter Bella ya. Iya, baik dok. Jadi obat-obatan tertentu seperti metil, dexamethasone itu kan sering banyak beredar di pasaran nih dok ya. Jadi untuk sobat Ngobras hati-hati kalau mau membeli obat-obatan itu memang seharusnya berkonsultasi dulu kepada dokter terdekat, boleh ke dokter umum atau ke dokter spesialis penyakit dalam. Takutnya apabila dikonsumsi terus-menerus malahan menambah penyakit lain begitu ya dok ya. Ya, benar banget. Jadi ya mohon maaf aja ya, saya juga sering banyak menerima pasien yang mengeluhkan sering nyeri di lutut, yang kemudian mengklaim cerita rematik. Nah, ini mungkin Dokter Bella kita butuh selanjutnya untuk cerita-cerita mengenai ini ya, karena waktunya juga Iya. gitu dok, waktunya. Oke. Ya, dan sangat penting ya untuk mendiskusikan kepada dokter ataupun dokter spesialisnya ya sebelum penggunaan obat-obatan tersebut. Begitu Dokter Bella, mungkin bisa disimpulkan dahulu hasil dari Q&A kita dan live di sore hari yang pertama kali ini ya Dokter Bella ya. Iya, luar biasa ya dok ya. Tepuk tangan dulu dong buat sobat Ngobras semua. Semua sobat Ngobras ya, ini adalah live pertama teman-teman semua. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah join di live IG pertama. Ini sebenarnya adalah live IG yang kami buat untuk membuat satu gebrakan baru bagi masyarakat Merangin ya. Belum populer ya tidak masalah, yang belum join juga tidak masalah. Mengajarkan sesuatu yang baru memang tidak instan begitu ya, Dokter Bella ya. Mungkin ini hal yang baru juga untuk teman-teman di Kabupaten Merangin, nggak apa-apa. Nanti kita akan buat berikutnya ya, Dokter Bella. But anyway, it's a great job. Thank you so much. You're welcome dok. Baik dok. Jadi untuk take home message-nya berarti penyakit diabetes mellitus itu sebenarnya merupakan suatu penyakit yang gula darahnya itu tuh tidak terkontrol gitu. Maksudnya kadar gula darahnya itu tinggi ya dok ya, begitu. Nah, itu bisa dikontrol dengan obat-obatan yang tepat, diet yang tepat, lifestyle yang tepat juga, begitu ya dok ya. Kemudian untuk olahraga, orang dengan penyandang diabetes mellitus itu tidak perlu takut untuk berolahraga, bahkan justru harus berolahraga ya dok ya, untuk mendukung lifestyle yang sehat, begitu dok. Nah, dan satu lagi, Sobat Ngobras, penyakit diabetes mellitus ini tidak bisa sembuh, namun bisa dikontrol. Dikontrol dengan konsultasikan ke dokter umum atau ke dokter spesialis penyakit dalam. Jadi jangan takut, kayak mitos-mitos yang sudah kita sebutkan tadi, nanti kalau udah kena diabetes mellitus nanti bakal diamputasi, atau sudah kena diabetes mellitus nanti harus suntik insulin begitu dok ya. Mungkin itu yang ditakutkan sobat-sobat Ngobras semuanya. Baik, terima kasih dokter. Sungguh insight yang sangat menarik ya dok, luar biasa kita sore hari ini bincang-bincangnya lumayan banyak. Semoga nanti kita bisa terus update ya dok ya, update acara setiap minggu begitu dok. Ya, harapannya ya Dokter Bella dan juga sobat-sobat Ngobras semua, karena ini adalah episode perdana kami di Kabupaten Merangin ini yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Jadi sangat ingin dan sangat mendukung bagi teman-teman semua di Kabupaten Merangin yang ingin tahu mengenai masalah kesehatan. Oleh karena itu kami menggagas program ini ya, Rumah Sakit MMC, Rumah Sakit M2C
Merangin Medical Center menggagas program Ngobras ini agar terfasilitasi dan teredukasi gitu masyarakat Merangin ya. Jadi berapi-api nih Dokter Bella ya. Ya sampai ketemu mungkin dokter selanjutnya dengan para Yang ahli baik. yang berbeda. Ya. Ya, nanti ada spesialis yang berbeda ya Dokter Bella ya. Iya, Ada iya. session-session Tentu selanjutnya. saja dokter. Ya, baik. Ah. Terima kasih dokter atas penjelasannya yang sungguh sangat-sangat luar biasa, sungguh jelas. Jadi sobat ngobras semuanya nggak blunder gitu, begitu ya dok ya. Baik. Untuk pemenang door prize nanti 5 penanya terbaik begitu ya. 5 penanya terbaik akan dihubungin via DM ya. Jadi nanti kita DM satu-satu, kita bagikan vouchernya seperti itu. Baik, untuk sobat ngobras semuanya, sampai ketemu di live Instagram Rumah Sakit Merangin Medical Center selanjutnya dengan topik yang tentunya menarik ya dok ya, tentunya yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua begitu. Nah, baik saya Dokter Bella dan Dokter Fernanda Selvia, spesialis penyakit dalam, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih Dokter Bella dan Sobat Ngobras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.